Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isdaryati, SPD MPD, selaku dosen pengku mata kuliah Laboratorium IPA SD, dan teman-teman Rombel A yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil diskusi kami dengan materi listrik dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Anis Soirin Azizah dengan NIM akhir 07, kemudian yang kedua ada Niftalia Regina dengan NIM akhir 13, dan yang terakhir ada Darojatul Alia dengan NIM akhir 22. Berikutnya ada peta konsep. Berikut beberapa materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, sejarah penemu dan perkembangan listrik. Yang kedua, sumber-sumber energi listrik. Yang ketiga, konduktor, isolator, semikonduktor. Yang keempat, ada perubahan energi listrik, cara menghemat listrik, muatan listrik, ukun kolom. Dan yang terakhir, ada medan listrik, potensial listrik, kapasitas listrik, manfaat energi listrik, dan cara kerja listrik. Pengertian listrik. Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Semua atom memiliki partikel yang disebut elektron, terletak pada orbitnya mengelilingi proton. Atom yang paling sederhana adalah atom hidrogen atau atom air, yaitu hanya mempunyai satu elektron yang mengelilingi satu proton. Sejarah penemuan dan perkembangan listrik. Kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, seorang filosof Yunani bernama Thales memiliki sebuah batu ambar yang tidak mengkilap. Dalam upaya menjadikan batu tersebut mengkilap, dia menggosokkan batu ambar pada kain bajunya. Ternyata, batu tersebut dapat menarik serbuk kayu yang halus. Pada tahun 1600 setelah Masehi, seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert menemukan fenomena yang sama pada gelas, belerang, ebonit, dan damar. Pada tahun 1897, Thomson, fisikawan Inggris, dengan percobaan yang dirancangnya, berhasil membuktikan adanya elektron. Kemudian, muridnya yakni Ernest Rutherford mengemukakan teori mengenai struktur atom pada tahun 1911. Pada tahun 1752, Benjamin Franklin menaikkan layang-layang mendekati sebuah gumpalan awan ketika hendak turun hujan. Awan ternyata mengandung listrik yang ingin mengalir ke tanah melewati apa saja yang dapat menghantarkannya. Sumber-sumber energi listrik. Sumber-sumber energi listrik sendiri ada 4. Yang pertama ada batu baterai, kemudian yang kedua ada akumulator, yang ketiga ada generator, dan yang terakhir ada dinamo. Konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik. Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantar muatan listrik, misalnya perak, aluminium, tembaga, besi, emas, dan lain-lain. Dari bahan-bahan yang paling bagus untuk mengalir arus listrik adalah emas. Selanjutnya ada isolator. Isolator adalah suatu bahan yang sukar menghantarkan muatan listrik. Jadi, pada tegangan tinggi, isolator dapat berfungsi sebagai konduktor. Misalnya, gelas, kaca, karet, kayu, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada semikonduktor, adalah suatu bahan yang pada kondisi tertentu akan bersifat sebagai isolator dan pada kondisi lain akan bersifat sebagai konduktor, misalnya germanium, silikon, dan lain-lain. Selanjutnya, ada perubahan energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Berbagai alat yang dapat merubah energi listrik menjadi energi panas, misalnya pemanas, solder, setrika, dan kompor listrik. Lalu yang kedua, ada energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada umumnya menggunakan motor listrik. Putaran motor inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kipas angin, bor listrik, blender, dan mobil-mobilan. Selanjutnya, yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi, misalnya pada tape recorder, sirine, televisi, serta amplifier. Lalu yang keempat, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan lampu TL. Selanjutnya, cara menghemat listrik. 1. Menggunakan listrik seperlunya.
Misalnya pada saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. Lalu yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Yang keempat, mematikan lampu setiap ruangan setelah pemakaian atau sudah tidak digunakan lagi. Yang kelima, mengatur suhu lemari es sesuai kebutuhan, karena semakin rendah temperatur, semakin banyak energi listrik yang digunakan. Selanjutnya, pengertian muatan listrik. Muatan listrik merupakan salah satu sifat dari elemen tertentu. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika muatan sejenis didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Satuan muatan listrik adalah Coulomb atau C. Selanjutnya, hukum Coulomb. Menurut hukum Coulomb, besarnya gaya listrik yang diakibatkan suatu muatan dengan muatan yang lain dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan listrik. R adalah jarak antara Q1 dan Q2, dan K adalah konstanta. Dalam ruang hampa, nilai konstanta adalah di mana permivitivitas dalam ruang hampa dan nilainya adalah secara lengkap. Hukum Coulomb dapat dinyatakan dengan F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R2. F yaitu gaya Coulomb atau N. K yaitu konstanta gaya Coulomb atau K sama dengan 9. Q1 muatan listrik benda 1 atau C. Q2 muatan listrik benda 2 atau C. R sama dengan jarak kedua muatan atau M. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya ada medan listrik. Medan listrik adalah suatu daerah dari suatu ruang di mana suatu muatan listrik berada. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa sebuah muatan listrik akan menimbulkan suatu medan listrik di sekitarnya. Rumus kuat medan listrik. E sama dengan K Q bagi R pangkat 2. E sama dengan medan listrik atau N per C. K sama dengan tetapan Coulomb sama dengan 9 kali 10 dipangkat 9 Nm pangkat 2 bagi C pangkat 2. Q sama dengan muatan listrik atau C. R sama dengan jarak titik ke muatan atau M. Selanjutnya ada contoh soal. Potensial listrik. Beda potensial V antara dua titik dalam suatu medan listrik adalah usaha yang diperlukan untuk membawa satu satuan muatan listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Jadi pernyataan tersebut dapat dirumuskan menjadi satuan beda potensial atau potensial listrik adalah volt. Rumusnya V sama dengan W per Q. V sama dengan beda potensial listrik, satuannya volt. W sama dengan energi listrik, satuannya joule. Q sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb. Kapasitas listrik. Suatu kapasitor merupakan suatu sistem penyimpanan energi. Kapasitas dari kapasitor dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana C adalah kapasitansi, Q adalah muatan listrik, dan V adalah beda potensial. Satuan kapasitas suatu kapasitor adalah farad. F. Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjadi generator Van de Graaff. 2. Pengumpal asap. 3. Cat semprot. 4. Mesin fotokopi. 5. Printer laser. 6. Penangkal petir. Kerja listrik. Pertama, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Yang kedua, listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Rangkaian
Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltage atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yakni konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Yang ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama, listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Yang kedua, tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah serta perkembangan listrik diantaranya adalah Paulus, William Gilbert, Thomson, Ernest Rutherford, dan Benjamin Franklin. Sumber-sumber energi listrik yaitu batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Yang ketiga, bahan-bahan yang berhubungan dengan arus listrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang keempat, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Yang kelima, muatan listrik merupakan salah satu sifat dari elemen tertentu. Muatan listrik ada 2 macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dan yang terakhir, rangkaian listrik ada 3, yaitu rangkaian seri, campuran, dan paralel. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut referensi materi yang kami ambil.